Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ya. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat tutorial membuat kuis interaktif di website QuizWizard, teman-teman. Oke, pertama-tama kita klik dulu quizwizard.com ya. Terus kita pilih yang ini. Oke. Nah, Oke, pada awalnya akan tampil seperti ini ya. Terus saya sudah login. Jadi kita mulai dari awal. Dan di awal kita akan dihadapkan kepada sistem login, teman-teman. Jika belum pernah login, kita bisa klik create one ya. Tapi jika memang kita mempunyai akun Google, kita langsung saja pilih yang tanda ini. Nah, ini ada akun saya. Kita bisa langsung klik saja, teman-teman. Jadi klik. Kita tunggu. Nah, kita pilih akun ya. Pilih akunnya dan lanjutkan ke QuizWizard. Terus masuk. Dan ini adalah tampilan awal dari quizwizard.com. Oke, untuk teman-teman, kita pilih new quiz. Nah, di sini kita disuruh untuk menyebutkan tema. Apa yang akan kita jelaskan itu. Di sini berhubung saya akan membuat tema tentang agama atau religius, maka saya akan ketik religius ya. Atau kita bisa juga agama, sama aja. Intinya gitu, teman-teman. Oke, langsung continue. Nah, di sini kita pilih subjeknya. Itu subjeknya untuk apa? Dan ini berguna untuk supaya nanti guru dalam mencarinya itu lebih mudah karena sudah terpilih atau tertata secara by genre gitu. Karena saya agama, jadi di sini memilih religious tadi. Kita klik continue dan ini adalah tampilan untuk memilih tingkatan atau kelas ya. Ini tuh ditujukan untuk kelas berapa itu. Berhubung yang saya ingin buat adalah kelas 11, maka kita pilih kelas 11. Kita klik oke. Nah, di bagian sini kita dihadapkan kepada pilihan lagi, teman-teman. Yang pertama ada yang manual. Ini kita bisa mengedit sendiri gitu, masukkan sendiri dan sebagainya begitu yang kita sendiri. Terus selanjutnya di sini kita bisa memilih generate with AI. Ini mudah, tapi untuk awalan saya memilih manual. Oke, teman-teman, bisa kita klik. Nah, ini tampilan kita bisa mengedit ya. Oke, yang di sini kita bisa memasukkan poin ya, waktunya berapa, dan bisa mengedit pemilihan soalnya mau seperti apa. Oke, ini saya pilih ketik dulu soalnya. Gitu, langsung salin aja ya. Kalau lumayan membutuhkan waktu ya, karena kita sini benar-benar manual ya. Tapi sebenarnya di sini juga kita bisa mengimpor ya, mengimpor langsung dari spreadsheet atau bahkan dari kuisnya langsung gitu. Dan itu lebih mudah ya. Tapi ya
step pertamanya itu kita harus menggunakan atau membuat dulu ya, membuat quiznya gitu teman-teman. Nah, di sana itu ada pilihan gambar. Di gambar itu kita bisa memilih ya, untuk memudahkan siswa di dalam memilih jawaban yang tepat. Dan untuk sebelahnya ada kolom correct ya, atau jawaban yang benar teman-teman. Nanti kita bisa pilih nih, mau A atau B untuk yang benar ya. Itu teman-teman. Jadi kita dulu ya. Nah, oke. Jika sudah sepenuhnya kita membuat soalnya, di sini saya membuat 10 ya, dan bisa saja langsung kita klik publish di ujung pojok kanan. Nanti ketika sudah, tampilannya kembali ke sini dan kita klik di sini nih, di tombol bukan yang ini, di tombol oranye ya. Nah, nanti kita disuruh memilih ketiga mode ya, mode gamenya. Yang pertama adalah live price, yakni mode yang langsung begitu. Itu langsung seperti langsung gitu. Nanti semua skornya bakalan langsung terlihat. Untuk yang ketiga ini solo race, atau bisa juga seperti kayak PR gitu. Nah, begitu teman-teman. Dan berhubung ini contoh ya, saya memilih solo race ya. Saya klik continue. Nah, di sini kita bisa memilih pertanyaan atau template-nya ya. Banyak sekali template yang memang disediakan dari kreator-kreator lain. Nah, kita bisa memilih mana yang lebih baik, atau mana yang bagus, yang cocok buat kelas 11. Nah, ini cocok. Ini kita pilih. Tunggu ya, soalnya ini emang agak lama teman-teman. Nah, oke, jika udah, tadi sini bisa lihat, bisa atur kembali. Di sini ketika jawaban benar, kita direkomendasikan untuk maju satu ruang. Dan yang selanjutnya, ketika jawaban salah, kita bisa mengatur nih, mau 1, 2, 3 itu mundur ke belakang. Bisa juga samakan ya, untuk salahnya juga mundur ke belakang. Dan ini untuk pemilihan suaranya atau backsoundnya nanti terdengar. Oke, jika dirasa sudah, kita bisa langsung save saja di sini. Oke, kita klik save. Nah, di sini kita bisa mengaturnya, jadi bagaimana jalannya quiz ini berlangsung dan sebagainya lah. Itu bisa kita atur sendiri ya. Untuk percobaan, saya menggunakan secara default terlebih dahulu. Oke, langsung aja start game. Nah, di sini kita harus menunggu pelayanan nih teman-teman. Dan di start. Nah, sebagai si pembuat, kita bisa melihat atau mengkoordinir ya, kayak mirip spacet begitu, untuk kita progres di dalam peserta didik yang menjawab pertanyaan tersebut. Ini bisa aja kita di sini sudah ada masuk 2 orang ya, James dan Juliet. Oke, mereka akan bermain.
Jadi ketika siswa tersebut atau murid ini menjawab dengan benar, maka akan menaik tuh. Lihat, lihat, mereka akan naik 1 ya. Kayak ular tangga teman-teman. Dan ketika menjawab salah, maka akan kembali lagi. Seperti itu teman-teman. Cukup inspiratif bukan? Oke. Jadi begitu ya teman-teman. Dari tutorial yang bisa saya sampaikan ya. Oke, untuk kekurangan dan kelebihannya, yang pertama kelebihannya itu ini belajarnya terasa seperti halnya kita bermain game teman-teman. Jadi ada tampilan board game yang bisa bikin siswa ini lebih tertarik gitu dibanding quiz biasa kayak di Google Form begitu. Nah, dan juga ya seperti yang tadi telah kita lihat, visualnya itu rata-rata menarik teman-teman. Tapi di samping kelebihan, kita juga ada ya yang bisa disampaikan dari kekurangan Quiz Wizard ini. Yang pertama, menurut saya di Quiz Wizard ini banyak sekali fitur-fitur yang bagus ya, tapi itu terkunci ya, dan memang kita harus berlangganan. Yang kedua, jika tadi teman-teman lihat, ini kita harus menggunakan internet yang cukup stabil, dan juga ya bahasa ini teman-teman, bahasanya harus Inggris. Oke, cukup sekian ya dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.